Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa teman-teman, saya tidak punya planning sebelumnya, tidak mempunyai lokasi yang saya rencanakan sebelumnya. Namun saya akan menuruti kata hati, suara hati, menuruti feeling saya, kemana saya ingin melangkah, kemana saya ingin tertuju. Yang jelas menuruti suara hati saja, tidak tahu saya nantinya ini sampai di mana dan akan menemui apa. Semoga saja nanti ada sesuatu yang bermanfaat yang sekiranya perlu kita saksikan bersama-sama. Ya, langsung saja saya terus akan menuruti kata hati saya untuk melaju ke depan. Dan ini sudah adzan asar ya di sini ya. Padahal di sana tadi itu sudah adzan asar dari tadi, tapi kalau di sini ini baru terdengar suara adzan asar. Karena ada sedikit perbedaan, mungkin selisih waktu antara 5 menit atau 10 menit itu hal yang biasa. Kalau dari yang awal saya tadi untuk keluar rumah sampai ke sini selisihnya berarti sekitar 10 menit. Ini adalah jalan yang dulu beberapa bulan yang lalu pernah saya lewati, jalan terowongan, yaitu jalur alternatif menyeberangi jalan raya. Yang bisa kita lihat sendiri di atas saya pas ini adalah jalan raya yang cukup ramai sekali. Meskipun dulu saya pernah lewat sini, tapi sudah lupa teman-teman ya, karena sudah lama sekali. Sekitar, kalau tidak salah, seingat saya sekitar 3 bulan yang lalu. Ya, di sini pun juga terdengar suara adzan asar yang waktunya hampir sama dengan barusan yang saya lewati. Selisih waktu antara 5 sampai 10 menit itu biasa. Di sana itu persawahan yang cukup luas sekali. Terus di sebelah sini ada beberapa rumah warga. Dan kalau ke sana terus ini ternyata sepi ya rumahnya ya. Agak jarang rumahnya meskipun ada beberapa lokasi yang padat rumahnya. Melewati makam umum, mulai dari sini saya melihat suasananya ini sedikit agak berbeda dari yang tadi. Menurut saya ini sedikit lebih indah dan lebih segar udaranya dibanding yang tadi. Mungkin karena berbeda lokasi ya teman-teman ya. Lokasinya tadi itu dekat sekali dengan jalan raya. Kalau yang di sini ini semakin ke dalam, meskipun bukan lokasi pelosok, tapi ini sudah memasuki lokasi pedesaan yang tentunya hawa dan udaranya pun juga berbeda dengan lokasi yang dekat dengan perkotaan. Agak sedikit naik turun ini jalannya. Semakin ke sini semakin banyak rumah-rumah warga di sini. Berarti ini sudah memasuki wilayah yang dipadati rumah warga daripada yang tadi. Kalau yang tadi itu kebanyakan yang lebih luas antara perkebunan dan persawahan. Juga ada sedikit alas kecil yang biasanya ditanami pohon jati, juga ditanami pohon-pohon lainnya termasuk sengon juga. Kalau di sini ini padat sekali rumahnya, berbeda dengan yang tadi. Ya, lagi-lagi saya juga tidak tahu nantinya ini sampai ke mana dan saya akan berhenti di mana dan apa yang saya dapatkan nantinya. Semoga ada manfaatnya meskipun sedikit. Setidaknya kita harus pandai-pandai mengambil hikmah dari segala sesuatu apa yang kita saksikan. Karena segala sesuatu itu tidak luput dari sesuatu hal yang
negatif dan hal yang positif. Untuk itu sebagai manusia kita harus pandai-pandai memilah-memilih antara yang negatif dan yang positif untuk kita ambil dan kita bisa memanfaatkan untuk kehidupan kita di dunia ini. Karena jika kita bisa mengambil atau memakai sesuatu hal yang positif dalam diri kita, otomatis kita sudah pasti sehat lahir batin atau sehat jiwa raga yang bisa untuk menempuh atau berjalan di muka bumi ini di jalan yang lebih baik lagi untuk mencapai apa yang akan kita inginkan, tentunya sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Karena yang namanya kebutuhan dengan keinginan itu berbeda, teman-teman. Ada kalanya orang itu susah sekali atau tidak bisa, beberapa orang juga tidak bisa membedakan antara keinginan dengan kebutuhan. Gitu. Karena Tuhan selalu mencukupi segala kebutuhan kita. Tapi belum tentu kalau Tuhan itu selalu memenuhi apa yang menjadi keinginan kita. Karena kalau yang sudah masuk kategori atau menjadi keinginan kita itu belum tentu termasuk kebutuhan kita. Kebanyakan itu di luar batas kebutuhan kita, gitu. Yang namanya manusia itu wajar. Kita semuanya mempunyai keinginan. Kita semuanya mempunyai nafsu. Nah, disitulah letak kesempurnaan kita agar kita berjuang dengan tenaga, dengan akal, dan dengan hati nurani kita untuk mengekangnya, untuk menahannya agar tidak terbawa oleh hawa nafsu, sehingga kita terlalu berkeinginan-keinginan yang sekiranya terlalu di luar dari kebutuhan kita. Kalau sekedar di luar kebutuhan kita itu masih normal, itu wajar, manusiawi, dan itulah dunia. Tapi kalau sudah dibilang terlalu di luar kebutuhan kita, itu biasanya lambat laun akan menjerumuskan, begitu. Dan ini saya ngomongnya kok ngalur ngidul, teman-teman ya. Mungkin ada sebagian teman-teman yang mengatakan bahwa saya ini ngelantur, ya tidak masalah. Semoga ada manfaatnya. Makanya dari tadi saya berbicara, saya ngomong, ambil yang bermanfaat, buang yang tidak bermanfaat, atau taruh yang tidak bermanfaat, pakai yang bermanfaat. Yang intinya ambil yang positif, buang yang negatif, gitu. Dan ini waktunya pun juga semakin sore. Saya terus melaju ke depan sana, saya sendiri juga tidak tahu ini nantinya sampai kemana. Sepertinya agak sedikit mendung juga, teman-teman ini. Tapi tidak masalah, karena menurut prediksi saya, perkiraan saya, sepertinya ini belum lekas turun hujan. Kalaupun hujan, menurut prediksi saya, perkiraan saya, kurang lebih antara sekitar 1 jam lagi, kira-kira begitu. Tapi segala sesuatu itu tergantung dari ketentuan Tuhan. Sebagai manusia kita hanya bisa memprediksinya saja, teman-teman. Nah, ini mentok di sana itu sudah mulai jalan raya lagi dan saya harus lurus atau kemana ini? Sebaiknya lurus saja saya. Ya, saya akan nyebrang untuk melihat kanan kiri untuk menyeberangi jalan ini karena masih banyak kendaraan yang lalu lalang juga, sehingga saya harus lebih berhati-hati untuk menyeberanginya. Nah, ini barusan saya sudah habis nyebrang di jalan raya dan saya akan terus melanjutkan lurus ke sana untuk mereview sebuah perkampungan yang sepertinya kampung ini cukup asri sekali, cukup bersih sekali. Saya sendiri juga tidak tahu ini namanya kampung apa. Yang jelas saya penasaran, semoga ada manfaatnya dan semoga nanti ada sesuatu yang perlu kita saksikan bersama-sama seperti biasanya. Kalaupun tidak, ambil yang positif, buang yang negatif. Kalau di sana terus ini sepertinya
semakin memasuki ke pelosok teman-teman ya, karena di sini sudah mulai jarang rumah, bisa disaksikan sendiri, dan hawanya pun juga semakin sejuk. Setiap daerah atau setiap lokasi jika semakin pelosok itu memang kebanyakan semakin sejuk, karena semakin asri juga semakin banyak pepohonan dan tidak tercemari udaranya, baik itu dari kendaraan, dari limbah dan sebagainya, intinya yang mencemari. Nah, ini sudah mulai jarang rumah di sini. Semakin ke sini ini udaranya semakin segar teman-teman. Yang saya rasakan memang semakin segar dan semakin sedikit lebih dingin dibanding yang tadi. Pohonnya masih rimbun sekali di sini pepohonannya, termasuk yang lebih dominan, lebih banyak pohon kelapa. Tapi kalau di kota-kota besar biasanya kalau pohon kelapa itu memang jarang yang tumbuh ya. Biasanya banyak yang mati pohonnya. Mungkin karena polusi atau apa, saya sendiri nggak tahu. Yang jelas kalau di sini ini masih asri sekali, terbukti banyak sekali pohon kelapa yang tumbuh besar-besar di sini dan tinggi-tinggi. Kalau dari sini kita lihat di sana bersama-sama ada tulisan bening. Bening ini apa ya? Nama desa atau apa? Saya sendiri nggak tahu. Ada tulisan bening. Dan saya akan terus mengikuti arah jalan ini untuk mereview. Mungkin dari sahabat-sahabat juga ada yang rindu kampung halaman, ada juga yang rindu suasana pedesaan, yang sementara tinggal di kota-kota besar untuk merantau, meraih rezeki, bahkan sampai yang merantau di luar negeri. Nah, ini sebaiknya lurus saja, karena di sana itu ada sedikit tanjakan naik. Saya sendiri nggak tahu ini sampai kemana, atau ini arah ke Merapi atau apa ya. Mungkin kalau diteruskan, kira-kira ini arah ke Merapi teman-teman. Ya, arah ke Gunung Merapi kalau dilanjutkan terus ini. Feeling saya begitu, karena kalau dirasakan udaranya semakin sejuk, semakin dingin, semakin segar, dan semakin menanjak. Juga lokasinya ini terkesan seperti di lereng gunung. Perkiraan saya ini arah menuju ke Gunung Merapi, karena kalau dari sini ini memang tidak jauh dari Gunung Merapi. Ya, kita nikmati saja untuk hari ini. Dan saya mohon maaf tidak bisa atau belum sempat mengulas fosil Gali Kelor seperti biasanya. Juga batu akik, batu permata, dan benda bertuah lainnya seperti biasanya, dikarenakan saya itu membagi teman-teman, karena teman-teman di sini termasuk subscriber semuanya yang tercinta dimanapun berada, sebagian ada yang suka saya ngevlog begini untuk mereview sebuah perkampungan, pedesaan, atau tempat-tempat yang angker, tempat-tempat keramat, dan lain sebagainya. Ada juga yang sebagian suka dengan benda bertuah, termasuk fosil Gali Kelor, batu akik, permata. Ada juga yang suka benda bertuah yang mempunyai pesan-pesan moral khusus, pesan-pesan moral yang bagus, termasuk keris, tumbak, dan lain sebagainya. Nah, sebaiknya lurus saja ini. Ya, saya akan lurus ke sana teman-teman. Ini sepertinya lokasinya enak sekali ini di sana. Nah, ini kan ada tulisan bening barusan tadi. Berarti tembusannya di sana. Atau ini tempat-tempat yang biasanya dikunjungi masyarakat atau orang-orang yang ingin berlibur atau gimana, saya sendiri nggak tahu.
Ternyata ini sepertinya berputar, teman-teman. Sepertinya berputar balik arah dengan lokasi yang awalnya saya masuk tadi. Atau mungkin memang ini satu jalur ya, berputar begitu saja. Kalau seandainya tadi saya lurus ke sana, nggak berbelok ke sini, mungkin akan sampai ke Gunung Merapi. Ya ternyata di sini berputar ke sini. Saya akan berhenti sejenak di sini ya. Ya berhenti sejenak di sini untuk mereview lokasi sini. Saya sedikit penasaran di sini dikarenakan ini tempatnya agak sedikit berbeda, agak sedikit lebih baik atau membuat saya penasaran juga. Di situ ada apa ya? Loh, kok ada gambar patung yang seperti gambar patungnya seorang pejuang atau orang-orang zaman kerajaan zaman dahulu. Ini terkesannya begitu, saya sendiri nggak tahu ini tempat apa. Mungkin sahabat-sahabat ada yang tahu atau pernah ke sini dan atau yang rumahnya atau tempat tinggalnya tidak jauh dari sini, silahkan di kolom komentar untuk memberikan informasinya agar kita semuanya bisa tahu di sini. Sebaiknya saya tanya di sana saja. Di sana ada orang. Orangnya mau masuk rumah apa enggak ya? Oh, mau masuk rumah, jadi enggak jadi ya. Unik sekali bangunannya di sini ya, teman-teman. Luar biasa, mewah sekali nih menurut saya. Coba kalau di sini ada satu orang saja yang bisa saya mintai informasi tempat ini, atau di sana ada seseorang mungkin, karena di sini ini di sore hari ini sepi sekali nih di sini. Nggak ada orang. Iya, sepi sekali. Sebaiknya saya akan lurus saja ke sana atau berbalik arah ya. Karena di sini sepi sekali, nggak ada seorang pun yang bisa saya tanyain. Oh ini, alhamdulillah barusan ini ada orang yang berhenti. Nun sewu Pak nderek tanglet. Niki kok namine bening wau ten mriku niki napa desa napa? Sukomartani. Maksudnya Sukomartani niku napa? Padukuhan. Padukuhan. Oh, kula kinten tempat-tempat nopo kok bangunane kok sae ngoten. Oh, mboten. Oh. Milik pribadi. Oh, berarti niku rumah pribadi nggih. Nggih. Oh, termasuk mewah nggih. 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 Mewah kula kinten nopo luar biasa niku. Pokoke kanan kiri niku. Berarti bening niki napa? Niki Sukomartani. Sukomartani. Terus Mriko. oh, nek bening wau napa termasuk? Desa napa pripun? Desa, Padukuhan. Oh, Padukuhan Bening. Terus mriki Suko. Sukomartani niku desane. Nggih. Oh, nggih nggih nggih. Kelurahane Mertikarja. Oh, nggih 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 nggih. Kula penasaran mau mriki kok sae ngoten. Nggih sampun Pak nggih, matur suwun nggih. Ternyata ini milik pribadi atau rumah pribadi, saya kira tadi sejenis museum atau apa. Ternyata ini rumah pribadi. Termasuk ini mewah sekali teman-teman. Luar biasa, terkesan seperti klasik dan mewah. Dan disinilah tadi saya berhenti, pas berada di pohon ini. Saya berhenti. Kebetulan di sini juga ada tempat duduknya yang cukup enak sekali kalau dibuat duduk-duduk baik pagi, siang, sore ataupun malam. Wow, luar biasa di sini. Ini tempat yang cukup nyaman sekali teman-teman ya. Coba saya melihat ke sana sejenak ya untuk mereview lokasi ini. Terkesan seperti era-era 80-an atau era 90-an. Ya, setidaknya era tahun 85-an lah. Kira-kira begitu. Masya Allah, sangat asri sekali. Dan ini luar biasa, teman-teman.
Ya, sekali lagi buat sahabat-sahabat yang mungkin rindu kampung halaman yang sekarang berada di kota-kota besar untuk merantau, atau bahkan yang rindu tanah air yang sekarang berada di luar negeri, bisa disaksikan sendiri ini adalah termasuk pelosok tapi terbangun cukup rapi sekali. Jalannya pun juga sudah aspal. Ini jalannya awalnya di itu ya, di paving ya. Di paving terus sekarang sudah diaspal. Udaranya pun juga enak sekali teman-teman, nyaman sekali udaranya. Ini kalau ke sana lagi ini mungkin tembusan jalan tadi saya arah masuk ke sini, kira-kira begitu. Sepi sekali teman-teman ya di sore hari ini. Perkebunan ini. Ya, sebaiknya saya akan melanjutkan lagi untuk review lokasi lainnya yang tidak jauh dari sini juga. Ya, mendungnya pun juga semakin tebal teman-teman. Waktunya pun juga semakin sore. Untuk itu saya akhiri dulu teman-teman ya. Nantikan video saya berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.